Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kisah ini dikutip dari buku yang bertajuk Surga yang Allah Janjikan. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih salah satu surga sebagai tempatnya yang diistimewakan. Letaknya berdekatan dengan singgasana Allah. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala membangun surga Firdaus dengan tangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskannya dari semua orang musyrik dan semua peminum arak yang mabuk. Abdullah bin Umar berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan 4 hal dengan tangannya. Yang pertama, singgasananya. Yang kedua, pena atau kalamnya. Yang ketiga, surga Aden. Dan yang keempat, Nabi Adam. Lantas Allah mengatakan kepada semua makhluk, jadilah, maka semua itu menjadi. Lantas, siapakah orang yang bisa masuk ke dalam surganya? Dalam sebuah hadis yang berasal dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dikatakan bahwa ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Nabi Muhammad SAW bersabda, surga merindukan 4 golongan. Yang pertama, orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, menjaga lisannya. Yang ketiga, memberi makan orang lapar dan puasa di bulan Ramadan. Yang pertama, orang yang gemar membaca Al-Quran. Golongan pertama adalah orang-orang yang lisannya senantiasa digunakan untuk membaca kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap waktu dan kesempatan yang ada, bahkan saat lapang maupun sempit. Selain dirindukan oleh surga, orang yang rajin membaca Al-Quran hatinya akan menjadi tenang, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Yang kedua, mereka yang selalu menjaga lisannya dari kata-kata yang tidak baik, mencaci maki dan menghujat. Golongan kedua ini termasuk orang yang beriman, disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan ada 14 macam bahaya lidah. Salah satunya adalah perkataan yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, mereka yang memberi makan terhadap orang yang kelaparan. Golongan ketiga adalah mereka yang senantiasa membantu orang yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Rasulullah SAW bersabda, siapapun mukmin memberikan makan mukmin yang lapar, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya makanan dari buah-buahan di surga. Siapapun mukmin yang memberi minum mukmin yang kehausan, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya minum dari minuman surga. Siapapun mukmin yang memberikan pakaian mukmin lainnya supaya tidak telanjang, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya pakaian dari perhiasan surga. Yang keempat, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Golongan keempat adalah mereka yang senantiasa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Maka bersyukurlah bagi mereka yang senantiasa melaksanakan puasa Ramadan. Kehadiran mereka dirindukan oleh surga. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di surga ada pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa di hari kiamat masuk dari pintu itu. Tidak dibolehkan seorang pun memasukinya selain mereka. Lalu dikatakan, di mana mereka yang berpuasa? Mereka pun bangkit. Tidak ada seorang pun yang masuk kecuali dari mereka. Ketika mereka telah masuk, pintunya ditutup dan tidak seorang pun masuk lagi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.